warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan pembelajaran yang akan kita lakukan selalu diberikan kelancaran. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama ya, walaupun daring. Semoga tidak menurunkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi ya, linknya sudah ada di kolom komentar. Jadi silakan bisa presensi dahulu. Dan batas aksesnya seperti biasa adalah sampai jam pelajaran selesai. Jadi di luar itu nanti dianggap alfa. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu himpunan. Kalian pasti masih asing ya dengan istilah himpunan karena materi ini memang baru diajarkan di kelas 7 semester 1. Tetapi sebenarnya materi himpunan sudah banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sendiri pasti tidak asing dengan istilah seperti kumpulan, kemudian kelompok, atau mungkin grup, atau mungkin gerombolan. Nah, sebenarnya dalam matematika istilah-istilah tadi disebut himpunan. Hanya saja memang ada syarat khusus supaya bisa dinyatakan sebagai himpunan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 bisa dilihat ya. Kita ada 5 indikator yang harus dicapai. Tetapi untuk hari ini ada 3 yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota. Dan yang ketiga, menyajikan himpunan. Oke. Untuk yang pertama ya, kita akan belajar pengertian himpunan dan bukan himpunan. Bisa dilihat saya menyajikan 2 buah pernyataan. Yang pertama, pernyataan tentang kumpulan yang termasuk himpunan. Dan yang kedua, pernyataan yang merupakan kumpulan bukan himpunan. Untuk yang pertama, contohnya kumpulan siswa laki-laki SMP Nusa Bangsa. Kemudian yang kedua, contohnya kumpulan binatang yang berkaki 2. Dan yang ketiga, contohnya buah-buahan, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Untuk kumpulan yang bukan merupakan himpunan, yang pertama contohnya kumpulan siswa pandai di SMP Nusa Bangsa. Yang kedua, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, dari 2 pernyataan ini kita bisa ambil perbedaan bahwa ternyata himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas. Kenapa? Bisa dilihat ya dari contoh kumpulan yang bukan himpunan. Misalnya di sini ada siswa pandai, kemudian ada kota besar, ada pelajaran yang disenangi. Nah, itu belum bisa dikatakan didefinisikan dengan jelas. Karena apa? Definisi siswa pandai untuk setiap orang itu berbeda. Misalkan siswa A menurut guru matematika adalah siswa yang pandai karena dia selalu mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Kemudian untuk menurut guru seni musik, dia masih kurang pandai karena dalam memainkan not angka dia seringkali melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami bahwa pengertian himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan dengan jelas. Dan untuk definisi bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian anggota dan bukan anggota. Nah, di sini ada pernyataan lagi. Saya punya 4 contoh himpunan. Yang pertama contoh himpunan sayur-sayuran, kemudian yang kedua himpunan buah-buahan, yang ketiga himpunan ikan, dan yang keempat himpunan bumbu dapur. Nah, dari keempat himpunan ini bisa dinyatakan bahwa anggota himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Sedangkan tongkol adalah bukan anggota dari
himpunan bumbu dapur. Ya, jadi untuk menyatakan anggota dan bukan anggota sebenarnya bisa diamati. Kalau anggota jelas dia adalah yang didefinisikan dalam anggota tersebut. Kalau bukan anggota berarti dia yang di luar definisi anggota, di luar definisi himpunan tersebut. Nah, kalau dalam matematika untuk menyatakan anggota dan bukan anggota ada notasi khusus ya. Bisa dilihat bahwa notasinya itu hampir mirip seperti huruf E ya. Sedangkan untuk menyatakan bukan anggota itu ditambahkan huruf silang. Jadi kalau misal saya ingin menyatakan buncis adalah anggota himpunan sayur-sayuran, itu bisa dituliskan seperti ini ya. Dan untuk menyatakan tongkol bukan anggota bumbu dapur bisa dinyatakan seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk menyajikan himpunan ya. Jadi dalam penyajian himpunan itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Anggotanya disebutkan semuanya seperti itu. Misalnya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk himpunan C adalah himpunan yang anggotanya A, I, U, E, dan O. Dan untuk himpunan D adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dalam menyebutkan anggotanya ini, itu ada modifikasi kalau anggotanya jumlahnya sangat banyak. Seperti himpunan D ini adalah himpunan bilangan asli. Dia kan jumlahnya tak terhingga kalau kita teruskan. Itu bisa disederhanakan dengan menambahkan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Jadi himpunan D adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya, menyesuaikan pola. Untuk cara yang kedua adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, contohnya himpunan A adalah himpunan X di mana X kurang dari 8 dan X adalah bilangan prima. Kemudian yang kedua, himpunan C adalah himpunan X di mana X adalah huruf vokal dari Latin abjad. Kemudian untuk himpunan D adalah himpunan D adalah himpunan X di mana X bilangan asli. Ya. Untuk bilangan asli ini dalam notasi matematika bisa disimbolkan dengan huruf A. Jadi kita akan mengenal beberapa simbol ya, beberapa huruf yang memiliki arti atau merupakan simbol dari, misal A adalah simbol untuk bilangan asli, kemudian C adalah simbol untuk bilangan cacah, kemudian B adalah simbol untuk bilangan bulat, dan R adalah simbol untuk bilangan real. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita menuju cara yang ketiga, itu dinotasikan dengan menyebutkan sifat atau menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 8. Jadi dituliskan semuanya. Dia tidak memakai tanda kurung kurawal. Kemudian himpunan C adalah himpunan huruf vokal abjad Latin. Dan himpunan D adalah himpunan bilangan asli, ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi dari 3 cara itu yang perlu diperhatikan bahwa himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital ya. Himpunan A, himpunan C, himpunan D semuanya dinyatakan dengan huruf kapital. Dan untuk cara 1 dan 2 tadi kita menggunakan kurung kurawal ya, diawali dan ditutup dengan kurung kurawal. Oke, pembelajaran hari ini sepertinya sudah selesai untuk materinya. Tetap semangat
Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita masih tetap akan membahas himpunan, yaitu tentang macam-macam dan operasi himpunan. Nah, jadi untuk tugas hari ini adalah meresum apa yang tadi disampaikan dan mengerjakan buku paket nomor 1 sampai 5 ya. Untuk materi himpunan di situ sudah ada. Soalnya silakan dibuka dan dikumpulkan nanti setelah jam pelajaran hari ini sampai besok ya, maksimal besok harus sudah dikumpulkan semuanya. Sekian pembelajaran hari ini saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.